Hai pemirsa, selamat malam. Ketemu lagi dengan kita berdua di acara Kata Dokter. Saya Dr. Lula Kamal dan teman saya dong, partner in crime saya, Dr. Boyke Dianugraha. Apa Hai, kabar Dok. pemirsa? Pasti sehat ya. Kita ada dokternya lah, kita tanyain aja bagaimana caranya supaya kita tetap bugar setelah Ramadan. Ada dokter Andi Pratama Dharma, spesialis penyakit dalam. Dokter Andi, selamat malam. Selamat malam. Dokter Andi, ceritanya begini Dokter Andi ya. Ini kan kejadian tiap tahun. Ya. Ini mah udah pastilah, kita ulang tahun lah udah pasti gitu. Ramadan cakep banget dong ya. Kalau nimbang juga bagus banget timbangannya ya. Begitu ketemu Lebaran. Pada sakit perut, pada mencret tuh. Itu mah Dokter Boyke itu mah dia mah kalau cerita ya itu mah ini kejadian pribadi dia. Permasalahan ini segala udah tahu nggak tahan susu, nggak tahan apa nggak tahan. Tapi kan semua kue itu kan kumpul ya. Kita nggak ngundang aja, maksudnya nggak beli aja gitu. Ada loh yang ngirimin gitu. Jadi suka nggak suka pasti ada di meja tuh isinya tuh kue semua. Masa nggak dimakan dok? Kan mubazir kan dok ya? Nah pertanyaan lebih jauh nih gimana sih dok mengejar bugar kita lagi setelah Ramadan ini. Tapi sebelumnya mungkin kita tanya dulu ya, karena ini kan masih menjelang-jelang juga ini. Sebenarnya manfaat puasa itu seperti apa sih? Ketika kita kan kita ngingetin lagi, jangan sampai manfaatnya hilang semua gitu loh, sayang kan? Ya, jadi sebenarnya puasa ini belakangan tuh jadi tren yang sangat populer ya. Yang bukan yang muslim aja ya dok ya? Jadi kalau kita cari katanya di mesin pencari Google tahun 2019, diet yang paling banyak dicari, paling populer sepanjang tahun 2019 itu disebutnya puasa intermittent. Jadi puasa intermittent itu merupakan metode diet di mana kita tidak mengatur apa yang kita makan. Nah ini yang banyak disukai orang-orang kan, gak usah ngatur apa yang kita makan, tapi tetap sehat. Nggak mau capek, nggak mau pusing gitu jadi ya. Lebih banyak mengatur kapan kita makan. Jadi si puasa itu mengatur kapan kita makan dan terutama bagaimana kita makan, tapi apa dan berapa banyaknya tuh tidak terlalu banyak diatur, sehingga itu makanya jadi salah satu yang jadi paling populer tuh karena itu. Dan ternyata mau bentuk tubuh yang seperti apapun katanya gitu ya, dia tuh ada intermittent fastingnya yang sesuai. Ada yang barangkali 16 sama 8, ada yang berapa sama berapa, tapi memang di kurun waktu dia boleh makan, aplikasinya bunyi lagi, boleh makan gitu ceritanya tuh ya. Dia boleh makan apapun tanpa dia harus mikir-mikir. Pokoknya ternyata puasa itu ternyata tuh gunanya banyak sekali untuk kesehatan gitu kan ya dok ya ceritanya. Untuk kan apa dok? aja sih dok? Mungkin dijelaskan kepada pemirsa supaya kalaupun nanti puasa lagi ketemu tahun depan atau dia puasa Senin Kemis pun dia tahu gitu loh. Jadi puasa itu sebenarnya secara prinsip fisiologisnya tuh memberikan tubuh kita istirahat. Ya, jadi karena di era modern kayak gini tuh jarang sekali itu tuh satu privilege, itu suatu hal yang mewah untuk tubuh tuh bisa beristirahat dari makanan. Karena kita kan biasa diajarkan makan sehari 3 kali, kemudian diantara makannya ada snack. Jadi tubuh itu tuh terus-menerus memproses makanan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan yang tidak biasa berpuasa gitu, tiba-tiba dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore tuh tubuh tuh tiba-tiba istirahat gitu. Tidak ada makanan yang masuk, tidak ada minuman yang masuk. Itu banyak sekali manfaatnya tuh dari situ. Kaget dong tubuh tuh sebenarnya ketika dia terbiasa setahun itu. Jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Kalau dokter Boyke sih kayaknya dari jam 6 sampai jam 6 aja ya dok ya. Dapat korting 2 jam ya. Jadi gimana tuh? Ya, kan jadi gini, tubuhnya. Sebenarnya fisiologi tubuh manusia itu kalau kita lihat misalnya nenek moyang kita ketika belum ada pengolahan makanan, belum ada pengawetan makanan, terus juga istilahnya orang tuh berburu hanya mencari makan tuh dengan berburu pada saat matahari ada dan tidak tiap hari ada. Sebenarnya dari dulu tuh nenek moyang kita sudah dibiasakan untuk berpuasa. Karena kan belum artinya kan tidak selalu dapat makanan, dan kalau udah dapat makanan tuh harus dihabiskan segera. Maksudnya purbakala nih ya gitu ya, manusia purba gitu ya, sebetulnya tuh memang udah ada cerita puasanya gitu loh. Iya, puasanya. Jadi kalau misalnya tubuh tadi kan dokter Boyke tanya tubuh kita kaget kan. Padahal sebenarnya itu yang lebih alami itu. Si tubuh kita ini sebenarnya udah dia tuh memang dibangun untuk bisa kemudian berpuasa itu, nggak kaget harusnya. Jadi artinya ketika nenek moyang kita tuh biasanya dapat makanan. Kalau dapat makanan hari ini habis kan semua karena tidak bisa diawetkan, disimpan. Kan belum punya kulkas gitu loh. Terus besok belum tentu dapat makanan. Kalau nggak ada makanan terus berpuasa akan lama. Nah, jadi si puasa itu tuh memberikan organ-organ tubuh beristirahat. Misalnya contohnya gini. Dari ilmu pengetahuan tuh kita tahu bahwa kalau kita makan apapun sekitar 10 jam itu si
makanan yang masuk tuh akan diubah jadi gula, jadi glikogen gitu, kemudian di sebagian disimpan jadi lemak. Nah, yang utama dipakai itu kan gula dulu. Nah, ketika gula udah habis, baru nanti mulai pakai lemak. Nah itu tuh ternyata 10 jam, kurang lebih 10 jam dari makan terakhir, itu tuh gula tuh berapapun banyaknya kita makan akan habis. Jadi gula tuh tempat penyimpanannya terbatas. Jadi kalau misalnya kita makan, anggaplah jam 4 pagi ya, misalnya kita puasa kemarin kan bulan Ramadan, puasa jam 4 pagi, dan jam 4 itu udah nggak makan apa-apa kan. Nah, sekitar 10 jam, sekitar jam 2 siang, itu tuh gula di liver tuh udah habis. Pantesan ya jam 2 tuh kayaknya udah suai-suai tuh ya jam 2 ya. Pengen tidur siang ya kan. Nah pada saat itu tuh si tubuh tuh mulai mencari cadangan energi, menggunakan cadangan energi yang kedua, yaitu lemak. Masalahnya karena orang belum terbiasa berpuasa, itu tuh ada yang namanya fat adaptation, fat adaptasi gitu, adaptasi lemak. Jadi jam 2 itu kan mulai gulanya habis kan. Nah, si yang paling sensitif sama kebutuhan energi kan otak. Jadi ketika otak nggak dapet gula, dia itu jadi keleyang-keleyang lah, sakit kepala, ngantuk segala macam. Karena dia tuh belum terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi. Kita ngomongnya injury time banget ya kalau udah jam 2 gitu kan ya. Udah mulai ngitungin jam berapa sih ini? Ininya. Ya, jadi tapi nanti kalau seiring waktu nanti akan tubuh tuh mulai terbiasa membakar lemak sebagai sumber energi. Ini barangkali ya pemirsa ya yang kemudian menceritakan kepada kita kenapa bedanya awal-awal puasa sama pertengahan puasa. Pertengahan puasa udah lihai kita kayaknya. Salah satunya adalah tubuh kita udah pinter. Dia langsung begitu jam 2 gulanya habis, dia udah mecahin langsung lemaknya. Nah, pertanyaan lebih jauh adalah sebetulnya lewat dari jam 4 itu kita udah seger lagi apa enggak sih sebetulnya ya? Ya jangan nanti dulu ya kita jawab ya dokter ya. Nanti kita akan jeda dulu dan jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter pastinya. Pemirsa masih di Kata Dokter, dan bagaimana kita kembali bugar setelah Ramadan. Padahal kita masih ya mengulang, sebetulnya di pemirsa belum selesai loh. Kita masih ngulang gimana caranya, kita ngingetin. Gini loh, kita selama Ramadan tuh dapatnya bagus, ini segini bagusnya loh. Sayang kan kalau hilang semua. Nah kita masih mengembalikan bahwa bagaimana salah satunya adalah tubuh kita itu sebetulnya memang akan membakar gula duluan. Makanya kalau 10 jam berpuasa, harusnya gulanya tuh udah habis. Hitung-hitungan tuh jam 2-an deh tuh kira-kira ya. Nah makanya kalau jam 2 injury time nggak heran. Tapi itu kan di awal puasa. Ketemu di minggu kedua aja udah cakep tuh biasanya dok. Udah nggak terlalu gitu-gitu amat ya dok. Ternyata memang tubuh beradaptasi. Setelah jam 2 lemak mulai dibakar, apakah kita langsung jadi segar lagi atau gimana dok? Ya jadi pada saat awal puasa kan, ketika orang kalau yang udah biasa puasa Senin Kamis biasanya nggak terlalu masalah. Ya. Tapi kalau yang puasanya setahun sekali kan, itu kan biasanya nggak biasa berpuasa gitu. Jadi tubuhnya tuh selalu menggunakan glukosa. Jarang sekali tubuh tuh menggunakan lemak. Karena kan tiap berapa jam kita makan. Jadi setiap makanan masuk itu dia akan mengaktifkan insulin, mengeluarkan hormon insulin. Insulin itu salah satu fungsinya tuh menahan menimbun lemak atau menghambat pembakaran lemak. Jadi makanya orang tuh lebih gampang jadi gemuk kalau dengan pola makan yang sekarang, karena si insulinnya selalu keluar. Kalau saya sih menganut yang bahwa kalau puasa itu kan yang paling penting tuh kapan kita makan. Jadi paradigmanya itu berubah. Dulu tuh kalau kita diet itu kita mengatur kan apa yang harus dimakan, apa yang harus dihindari dan berapa banyak. Ternyata dua hal itu tuh ternyata tidak terlalu efektif dalam mempertahankan dan mencapai berat badan ideal. Jadi yang lebih penting tuh kapan kita makannya. Kapan kita makan dan bagaimana Berarti kita makan. Berarti dokter sekarang selamanya intermittent fasting? Karena intermittent fasting itu sebenarnya gampang sekali, makanya dia sangat populer tuh. Kayak misalnya dokter misalnya pengen puasa intermittent, sekarang aja udah jangan makan aja sampai 12 jam ke depan, cuma minum air putih, dong ya, itu udah bisa dibilang puasa. Malam jangan makan, betul dong orang yang mengatakan malam jangan makan, terakhir makan jam 6 sore. Enggak juga, tergantung. Sampai jam 12. Bisa jadi karena intermittent fasting itu tipenya kan macam-macam. Ada yang pokoknya si intermittent fasting itu salah satu yang menyebabkan dia sangat populer, itu tuh karena sangat mudah bisa disesuaikan sama aktivitas kita. Kalau misalnya ada yang shift malam, nanti dia puasanya bisa digeser. Kalau yang biasanya
nggak ada shift malamnya, misalnya yang biasa pekerja biasa, dia jadi dia paling bagus tuh geser makannya tuh sebelum matahari terbenam, nanti kemudian misalnya 5:30 gitu, jam 6 tuh udah nggak makan lagi, minum air putih nggak masalah. Terus nanti sampai bangun tidur, kalau bisa sekitar 14 jam, jadi baru makan paginya itu sekitar jam 8. Itu tuh sekitar 14 jam itu tuh tipe intermittent fasting yang 14-10 itu yang paling sederhana dan paling gampang karena makannya tuh tetap 3 kali. Jadi makan pagi jam 8, makan siang biasa, makan sorenya tuh sekitar 5:30 gitu. Nah, banyaknya makanan boleh-boleh aja berapa aja? Nah, untuk makanannya sendiri ada aturan yang menariknya tuh dengan puasa ini kita kombinasikan dengan yang namanya pengaturan hormon lapar dan hormon kenyang. Nah, itu tuh prinsipnya tuh kita tuh boleh makan apa aja ya, asal saat kita lapar gitu. Jadi makanan itu nggak, sekarang tuh paradigma yang orang-orang yang para pakar intermittent fasting tuh yang penting itu adalah kita tuh pada saat kita makan tuh kita memastikan kita tuh lapar. Oh, pantesan Rasulullah mengatakan makanlah saat engkau lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Salah dong. Sebelum lapar suruh makan, berhenti sebelum kenyang. Gimana sih? Ada yang mengatakan kalau lapar. Ih, lain. Itu hadisnya kita kok beda. Gimana sih? Yang betul jadi yang betul makan pada saat lapar. Berhenti pada saat kenyang. Itu pakar-pakarnya mengatakan. Jadi artinya gini, kan misalnya ada yang sekarang paradigmanya misalnya beras merah nih. Kan orang menganggap beras merah itu bagus. Ya. Beras merah itu bagus, akan jadi jelek kalau misalnya kita nggak lapar nih. Kita makan jam 8 pagi. Terus nanti jam 10 pagi kita belum lapar nih, pasti belum lapar karena lapar itu akan diatur sama hormon yang namanya hormon grelin. Itu tuh baru keluar sekitar 4-5 jam setelah makan terakhir. Jadi dikeluarkan sama lambung, lambungnya tuh kalau kosong. Kalau lambungnya kosong baru hormon grelin keluar. Jadi jam 10 pagi itu tuh sekitar 4-5 jam lah ketika lambung kosong. Jadi baru keluar hormon grelinnya. Jadi kalau jam 10 itu si hormon tuh belum keluar kan. Nah, terus kita iseng-iseng makan nasi merah gitu. Itu tuh nanti tubuh tuh jadi bingung. Tubuh tuh, saya kan nggak minta makan. Jadi si hormon grelin itu dikeluarkan tubuh ketika dia tuh bilang ngasih sinyal bahwa saya sekarang udah butuh energi ya. Tolong kalau ada makanan dimasukin. Ya. Nah, ketika jam 10 kita makan walaupun makanannya makanan sehat, si tubuh tuh bingung. Ini buat apa sih, kan belum minta makanan, kenapa dimasukin makanan? Jadi tetap harus nungguin lapar. Iya, karena nanti ketika saat itu tuh tubuh akan menyimpan si makanan itu dalam bentuk cadangan energi, karena dia kan nggak butuh energi. Jadi akan disimpan dalam bentuk cadangan energi. Walaupun makannya itu makanan sehat. Walaupun barangkali ini masih banyak pertanyaan tambahan yang, wah tapi kan saya sama dokter gizi saya disuruh makannya tuh 6 kali gitu loh. Dan saya kadang-kadang emang makan pas saya belum lapar. Memang nih pilihannya akan banyak sekali. Tapi intinya bahwa si puasa ini berarti membuat sesuatu yang baik untuk tubuh kita. Sebetulnya apa sih yang dia bikin baik itu, maksudnya gimana sih dok? Maksudnya tubuh kita jadi lebih baik fungsinya, mengembalikan fungsinya lagi atau gimana sih dok? Jadi si tubuh kita yang tadi sambungan yang tadi ya, kan tadi 10 jam tuh udah istirahat kan? Udah istirahat. 10 jam tuh gula udah habis kan? Berarti dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore itu tubuh mulai membakar lemak. Ya. Berarti yang lemak itu kan cadangan dalam tubuh tuh bentuknya trigliserid, ya, kolesterol, trigliserid gitu, terutama trigliserid itu nanti mulai dihancurkan dalam bentuk benda keton nanti. Makanya diet ketofastosis itu sangat populer karena dia itu tidak berpuasa tapi meningkatkan asupan lemak sehingga pembakaran lemaknya jadi banyak. Nah, sebenarnya itu bisa dicapai dengan berpuasa. Kalau kita berpuasa pukul 4 pagi terus sampai jam 2 siang itu gula kan udah habis. Nah, mulai dibakar nih lemaknya. Nah, kalau bayangin selama 4 jam tiap hari itu kita membakar lemak selama 30 hari. Nanti kolesterolnya turun, trigliserid turun, berat badan turun, bentuk badan juga jadi lebih bagus. Kemudian nanti kan si insulin kan berarti keluar jam 4 pagi kan pada saat kita makan. Terus nggak keluar lagi kan sampai jam 6 sore. Berarti si insulin itu akan beristirahat selama 14 jam. Dan itu tuh satu hal yang sangat mewah zaman sekarang tuh. Insulin tuh jarang sekali, si pankreas itu tuh jarang sekali beristirahat. Makanya puasa itu bagus banget untuk tubuh kita. Nah, pertanyaan lebih jauh adalah kenapa juga udah tahu 4 jam kita ngebakar lemak, kok ada yang berat badannya nambah? Lemaknya juga nambah, apa yang terjadi pas Ramadannya? Oke, kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Kita akan bahas setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Kata Dokter.
Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter, kita masih membahas mengenai kembali bugar setelah Ramadan. Nah, kita ulang sedikit ya pemirsa ya, kita masih menarik, waktu Ramadan itu sebetulnya kita tuh banyak kita dapatkan. Salah satunya nih pemirsa ya, 4 jam kita bakar lemak kita. Iya. Pertanyaan lebih jauh, udah 4 jam kita bakar tiap hari, kenapa juga ada yang berat badannya nambah? Plus tambahannya dok, lemaknya juga nambah. Kan dibakar. Itu kenapa dok? Kan tadi kalau kita ini, dan yang juga saya ingin tanyakan nanti ke dokter adalah apa nggak kacau tuh siklus sirkadiannya, katanya jam segini ginjal berfungsi, jam segini liver berfungsi, jam segini dengan puasa intermittent ini. Coba dijelaskan dok. Jadi yang kenapa orang yang harusnya kan dibakar lemak tiap hari 4 jam. Kurang dong harusnya. Karena si puasa itu tuh harus dikombinasikan sama yang tadi, yang pengaturan hormon lapar, hormon kenyang. Yang paling banyak menyebabkan orang berat badannya naik itu, dia tuh pertama makan ketika dia tidak lapar. Yang kedua, dia masih makan ketika dia sudah kenyang. Nah, itu paling banyak. Itu lapar mata. Karena kita biasanya kan udah makan kurma, sholat, udah gitu tuh setelah itu tuh biasanya wah semua disikat, udah kenyang pun sikat, nanti kan mau taraweh, pulang taraweh makan lagi. Masalahnya di meja masih ada, belum dicobain lagi gitu kita kan. itu. Ya, jadi intinya tuh sebenarnya kalau puasanya ingin dapat manfaat yang optimal, kita tuh harus cukup dikombinasikan tuh sama. Jadi pas buka nih, jadi kalau saya sih menganut apa aja boleh makan, silakan aja terserah. Mau ada pada saat kita makan tuh pasti kan lagi buka pasti gigi lapar kan, lapar lah itu nggak ada oke masalah. ya. Terus kita makan, tapi pada saat begitu kita kenyang, berhenti udah. Karena makanan juga sebenarnya nggak terlalu enak lagi kalau udah kenyang. Betul. Nah, itu tuh sebenarnya kebiasaan yang kebiasaan buruk yang timbul yang menyebabkan kita tuh jadi kita mau bicara mengenai lapar yang benar-benar lapar secara fisik sama lapar secara mental. Nah, yang fisik mah udah selesai, yang mental, aduh belum dicobain gitu. Sebenarnya secara fisiologis itu tuh tubuh kita tuh memberikan sinyal. Jadi yang luar biasa tuh yang Maha Pencipta tuh mengatur, memberikan kita tuh sinyal lapar tuh cuma satu hormonnya tuh. Jadi kalau orang lapar itu hormon cuma satu yang grelin tadi. Tapi hormon kenyang itu ada 6. Aduh banyak dong, sebenarnya kita udah tahu dong ya. Tubuh itu, jadi maksudnya dengan hormon kenyang 6 itu? Jadi ketika kita udah mulai kenyang gitu ya, udah dibilangin. Si tubuh tuh mengeluarkan hormon-hormon dari mulai leptin, dari mulai insulin juga keluar. Kita yang ngerasain apa jadinya dok kalau dalam Cuman kita tuh mengabaikan. Padahal udah dikasih 6 hormon tuh keluar dari usus halus, dari usus besar. Kamu teh udah kenyang gitu, badannya tuh udah ngomong. Sel-sel lemak itu mengeluarkan ngasih sinyal udah cukup, energinya udah cukup, jangan dikasih kita lagi. Amat sih, tapi karena kita, aduh ini enak kayaknya makan lagi, aduh enak lagi. Jadi kita sebenarnya nggak lapar, cuman wah itu tapi kolak belum dicoba nih, coba lagi gitu. Apalagi kan kalau sekarang tuh udah kolak pulang kaling tuh udah pasti satu paket tuh sama es. Nah itu tuh menyebabkan manfaat si puasanya jadi kayak bablas aja, puasanya dapat membakar lemak. Jadi pemirsa, cerita bahwa 4 jam kita akan membakar lemak, kejadian membakar lemak nggak masalah, itu kebakar. Tapi permasalahannya adalah masuknya gila-gilaan dari sehingga lemak ditumpuk lagi karena yang sebenarnya tubuh udah bilang aku udah nggak lapar jangan, tapi tetap dimasukin akhirnya disimpan lagi. Bener lu lah. Dok, udah dok nih ya, kita nih anggaplah kita nih di jalan yang benar. Ramadan kemarin kita udah cakep lah dok. Emang selama ini jalan yang salah? Bukan, kita anggaplah udah bagus gitu dok. Tapi dok ada satu lagi dok, kita kan yang lewatin yang namanya Lebaran. Lebar banget dok, bener lebaran. Itu makanan semua kumpul dalam satu hari. Dan kadang-kadang bisa extended version itu dok, bisa 2-3 hari itu masih banyak itu makanan. Itu kan kemakan sama kita padahal kita nggak lapar. Dan satu lagi, kita udah nggak puasa. Nah itu gimana tuh dok? Jadi maksudnya itu juga pada saat lebaran tuh supaya tidak hangus itu upaya-upaya pembakaran lemak. Caranya gimana gitu? Supaya di lebaran itu caranya tidak pertama kuenya jauh-jauhin dulu gimana tuh dok? Juga sebenarnya tuh yang paling gampang tuh kita lanjutkan yang pertama nih ya, lanjutkan program puasa Ramadan yang sudah terprogram dengan sangat teratur itu dengan puasa intermittent. Puasa intermittent kan tadi gampang sekali kan, kita bisa mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 Bukan pagi. puasa beneran nih sebetulnya, masih boleh minum ya. Masih boleh minum pagi kan cuma 12 jam. Iya, tapi kan lumayan bakar lemak 2 jam. Jadi lebih bagus kalau misalnya sampai jam 8. Makanya tadi saya bilang kalau kuatnya sampai jam 6
Ya jam sudah. 6. Tapi kan itu jauh lebih gampang dibandingkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan nggak minum. Terus juga dari siang-siang kan. Kalau ini kan dari malam kita dibantu tidur. Minum boleh ya? Minum boleh. Air Kalau boleh, puasa nggak intermittent masalah. itu sebenarnya ada water fasting, ada dry fasting. Kalau yang puasa Ramadan itu Yang dry. intermittent fasting yang dry, yang nggak minum sama sekali, nggak makan dan nggak minum. Tapi kalau puasa intermittent yang water fasting, jadi kita masih boleh minum. Jadi ketika kita bulan Ramadan beres, kalau yang udah biasa Senin Kamis bisa lanjutkan. Kalau yang belum biasa kita jalanin aja puasa intermittent yang water fasting dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Supaya semua baiknya puasa dan puasa itu kita dapetin terus nih, nggak berhenti sampai situ sebetulnya. Terus yang kedua itu, jadi walaupun makanan banyak sekali nih, nggak ada masalah. Karena yang kontrol kan kita tuh hanya makan ketika kita lapar. Ih, si dokter ini saya Tapi tuh yang lemah, susah, Dok. kalau Saya tuh makanan, lemah. Ya ampun. Kalau di rumah itu kan semua makanan disediain, Iya. Dok. Namanya kue kastengel, kue. Aduh, dokter, saya aja lemah, apalagi dokter Boyke. Dokter Boyke mah lebih Jadi parah sebenarnya lagi. itu tuh yang harus dibiasakan. Sebenarnya nggak terlalu sulit. Kata saya secara fisiologis itu, apalagi kalau Ih, dokter mah nggak pernah nggak pernah ya nonton sambil ngemil. Ya sebenarnya kalau intinya gini, kalau misalnya apalagi dokter Boyke yang tadi bilang ada hadisnya yang jadi kita istilahnya sambil beramal, sambil berpahala, dapat pahala kita. Kalau kita jadi kalau kita misalnya ada makanan nih, kita nggak lapar terus kita nggak makan, kita ada makanan terus kita nggak lapar nih, kita nggak makan tuh dapat pahala kan. Pesan Rasul kan gitu, jangan makan tuh jangan berlebihan. Jangan berlebihan, betul Jadi sekali. kalau misalnya nanti ketika kita udah pengen banget nih makan ini, tapi nggak lapar, simpen aja dulu. Tunggu sampai sekitar 4-5 jam sampai Udah habis makan dong. besar terakhir. Ya simpenin aja, disimpan di simpenin dulu, Jadi sisain. betul dong yang katanya perut kita itu harus diisi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Jadi mesti benar-benar harus seimbang. Ya itu tuh istilahnya bagaimana supaya jangan berlebihan makannya. Cuman yang lebih banyak masalah itu sebenarnya orang tuh cuman makan gini nih. Dia cuman makan kue sedikit, nggak lapar nih. Makan kue nggak sampai kenyang. Tapi insulin keluar. Dan nempel semua Nanti di badan 2-3 jam lagi makan lagi, insulin keluar lagi. Jadi ngemil itu jelek dong. Itu tuh yang menyebabkan. Pemirsa tadi dokter Andi mengatakan ini penting banget dia bilangnya. Yang namanya insulin istirahat itu tuh mewah banget loh. Emang kenapa sih kalau insulin kita nggak istirahat? Terus gimana juga bagusnya kalau insulin kita bisa istirahat? Nanti sebentar lagi jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Pemirsa seru banget kan ya, kita tadi berhenti waktu bicara mengenai insulin yang katanya mewah kalau dia bisa istirahat. Karena kebanyakan kita makan tuh udah kapan aja deh kita mau kita makan. Kita nggak pernah nungguin yang namanya waktu kita lapar dan berhenti waktu kita kenyang. Berhenti waktu kita puas aja gitu ya. Nah, makan. Di Kata Dokter malam hari ini kita membahas mengenai kembali bugar pasca Ramadan. Nah, kata dokter Andi tadi, Ramadan udah bagus banget nih, terusin lagi nih sama intermittent fasting. Dan salah satu tadi dikatakan adalah mengenai bagaimana caranya insulin itu istirahat. Iya. Kenapa sih mesti istirahat dia, Dok? Jadi yang salah satu di Indonesia tuh ya, penyebab kematian 3 besar itu nomor 1 sekarang stroke, nomor 2 jantung, nomor 3 itu diabetes. Sementara stroke dan jantung itu juga faktor risiko utamanya kan diabetes juga. Nah si diabetes itu tuh banyak orang nganggapnya diabetes itu kekurangan insulin. Malah sebenarnya kalau orang-orang diabetes diukur kadar insulinnya tuh lebih besar daripada orang normal, lebih tinggi daripada orang sehat. Cuman si insulinnya itu disebutnya tidak sensitif, disebutnya resistensi insulin. Nah, kenapa resistensi insulin itu terjadi? Karena itu. Karena kita tuh si insulin itu nggak pernah si pankreas itu yang menghasilkan insulin itu nggak pernah istirahat. Makan jam 8 pagi, insulin keluar. Mau makannya karbohidrat, lemak, protein itu nggak semua punya tetap yang dikeluarin insulin. Kan yang namanya ada insulin index itu tuh ada jenis makanan baik protein, karbohidrat, lemak yang akan mengeluarkan insulin. Jam 8 kita insulin keluar nih. Jam 11 ada yang bawa gorengan. Makan sedikit aja, walaupun cuma sedikit insulin keluar. Kemudian nanti jam 1 makan siang, insulin keluar lagi. Sore ngopi, insulin keluar lagi. Habis maghrib, insulin keluar lagi. Jadi bisa dibilang sebelum tidur nanti makan apa dulu kan. Nanti baru bangun tidur udah minum ngopi lagi, teh lagi kan. Si insulin tuh istirahatnya sangat pendek. Nah sementara
si itu tuh jadi tubuh tuh jadi kayak namanya resisten. Ini terlalu sering ketemu insulin, kita jadi baal gitu. Nah, akibat resistensi insulin itu nanti lama-lama tuh si tubuh tuh perlu insulin lebih banyak untuk mengatur gula darah yang normal. Nanti lama-lama akhirnya pelan-pelan nanti gulanya naik, kejadian diabetesnya meningkat, dan insulin juga hormon yang fungsinya tuh menekan pembakaran lemak. Semakin insulin sering keluar, lemak tuh nggak akan dibakar. Jadi lemak itu akan ditimbun terus selama si insulin keluar. Jadi ketika kita makan apapun, si insulin itu akan keluar. Nah, kalau kita misalnya makan ketika kita lapar, itu tuh tubuh tuh mau makan apa juga, yang walaupun dibilangnya nggak sehat, jeroan segala macam, itu tuh akan keluar insulin dan bilang ini saatnya saya butuh energi. Bagus banget itu. Tadi dulu. Aku lagi bilang, Dokter Andi kok bisa membaca pikirannya teman saya? Dokter Andi, baru saya mau tanya. Jadi boleh makan jeroan, boleh makan gulai otak, boleh makan durian pada saat lapar. Pada saat lapar. Oh, good. Oh, kalau itunya sih saya setuju sama Dokter Andi. Permasalahannya kamu adalah kemana duriannya datang, mau lapar gak lapar daripada kehabisan ya dihajar duluan. Terus jadi berarti Dok, apapun makanannya ini nggak pengaruh gitu? Ya karena sebenarnya kalau kita di kedokteran kan dulu waktu belajar biokimia gitu kan kita ingat ada yang namanya tubuh kita tuh luar biasa. Dia tuh bisa ngerubah lemak jadi karbohidrat, karbohidrat jadi lemak, protein jadi karbohidrat kan. Itu tuh artinya kalau yang penting itu tuh ketika kita lapar, hormon lapar keluar. Si grelin itu, si grelin tuh ngasih sinyal, nanti ada makanan. Sekarang dia ngasih sinyal ke otak, saya udah butuh makan nih, udah butuh energi. Kemudian dia nyiapin ke pankreas, ke liver. Nanti kalau ada makanan masuk, siap ya diproses jadi energi. Jadi mau makanannya masuk apapun, kalau lagi lapar. Pemirsa, tapi ada triknya loh di sini pemirsa, hati-hati nih. Ini ada loophole-nya di sini begini. Karena kan Dokter Andi mengatakan, tapi kita berhenti ya kalau udah kenyang. Nah, permasalahannya. Nasi nih ya, nasi anget-anget, nasi panas-panas, ada sambelnya di situ ada nih Dok. Iya ada gulai otaknya, boleh ada gulai otaknya. Kan harusnya nih Dok ya, begitu kita makan separuh gulai otaknya, separuh nasi, kita udah kenyang. Tapi masa kita tinggalin Dok? Kita terusin dong gitu. Mubazir kan masa kalau ditinggalin. Nggak boleh. Kita makan dulu itu. Berantem loh kita jadinya. Nanti kalau kita makan pun kan disimpan sama dia kalau kita pasti kenyang. Karena pada saat itu grelin masih ada kan. Nggak bisa dong kalau dia udah kenyang dia mesti berhenti. Ayo Dokter Andi gimana jadi Dokter kan, Andi? Makanya Rasul itu tadi Dokter Boyke bilang kan sepertiga isi perutnya makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Maksudnya masih ada udara untuk bernafas. Gitu kan. Itu kan Rasul nggak bilang jumlah makanannya, ya. Jadi orang yang tinggi besar makannya pasti banyak. Jadi sepertiga perutnya juga jadi lebih besar. Jadi kalau misalnya kita ngambil porsi makan itu kita kan udah biasa. Tahu saya itu kalau segini tuh biasanya kenyang. Jadi jangan udah tahu satu piring kenyang kita ngambilnya langsung 2 piring. Jadi sayang gitu kan. Sebenarnya pada saat kita ngambil kita udah nentuin kalau saya itu biasanya makan 1 piring sama gulai otak sama ini. Ini saya sekarang saya ubah deh. Misalkan saya ubah nih. Misalkan yang naroin itu bukan orang lain. Nanti dulu dong. Orang lain yang naroin. Begitu kita separoh kita udah kenyang, kita berhenti dong Dok. Berhenti. Kalau aku kan makan dulu, kasih gula otak, kasih itu memang udah tahu porsinya segitu, otaknya mesti 2. Ya kan, nasinya mesti segitu. Itu teorinya. Tapi begitu gula otaknya dia, ya masih ada, tambahin dulu nasinya. Kan jarang sekali kita tuh diambilin makanan sama orang. Jarang kita kan kecuali kalau di penjara gitu kan, misalnya narapidana gitu kan. Tapi kebanyakan kan kita ngambil sendiri, kita porsi lauknya segini. Nah biasanya itu kalau kita biasa menjaga, misalnya kita udah niat saya nggak akan makan kalau saya udah kenyang, saya akan berhenti. Nah dari situ tuh, karena itu akan jadi sehat tuh seperti itu. Kalau kita membiasakan kita tuh berhenti pada saat kita kenyang, itu tuh akan jadi sehat. Kalau misalnya kita udah kenyang terus ngasih masih masuk makanan, itu hormon kan keluar satu-satu tuh, hormon kenyang. Itu tuh nanti memang jadi sih error. Kita nggak kalau di tempat misalkan kita kayak prasmanan atau barangkali di rumah itu jelas ya Dok ya. Cuma kan kita kalau kayak kerja seperti ini ya Dok ya, ada nasi box dada-dada dari jauh. Nasi box kan udah ada Dok, ini segini. Nggak akan dia berhenti waktu yang pas enaknya. Berarti kita di sini berarti harus punya kontrol yang baik juga sebetulnya. Tapi kan Dok, ya ini Dok. orang tuh belum tahu loh Dok. Ini mesti dipopulerkan
makanan. Saya setuju banget. Jadi janganlah orang tuh selalu mau makan durian di janganlah mau makan gulai otak diiniin, mau makan apa? Janganlah menyalahkan gitu ya. Jadi jangan selalu orang tuh kalau ngelihat saya makan tuh sampai ini teman-teman dokter nih kita sempet lu gila tuh, laki lo kasih tahu tuh makan gulai otak sampai 2 begini. Ya kan padahal itu dokter-dokter semua, dokter jantung, dokter apa saya bilang. Ya pemirsa, ini adalah ceritanya dokter Boyke ya. Karena seperti biasanya tuh semua protes sama dokter Boyke karena makannya suka-suka dia dan badannya cuma segitu. Dan semua sebel sebetulnya ya. Tapi pada dasarnya begini, kita juga mesti ngerti ada yang namanya kontrol. Tadi kita belajar sama dokter Adi itu beda ya dokter pemirsa. Tadi dokter Adi mengatakan kita mestinya udah tahu kita berapa sih sekenyangnya kita. Dan masa sih udah umur segini kita nggak tahu sebetulnya berapa sendok sih kita kenyang gitu kan. Nah berarti kita berhenti waktu kita kenyang. Dan kita mulai lagi mau makan apapun waktu kita lapar. Kalau kata dokter Andi, makanannya nggak penting, tapi jam makannya penting. Sama 10 jam ini Mbak, 12 jam. Bukan, kita mesti dengerin badan kita sendiri. Coba belajar berteman dengan badan kita. Kalau kita nih nggak bisa ngedengerin suaranya badan kita, apa udah dol apa gimana ya pemirsa ya? Nanti ya pemirsa ini jawab ya pemirsa ya pengen Jangan tahu. kemana-mana, tapi ini pemirsa ini juga pengetahuan baru buat saya, buat nanti melawan orang-orang yang selalu menuduh saya makannya itu tidak sehat. Padahal dokter Andi bilang mau jeroan kayak mau apa, no problem. Kita kembali tetapi kata lagi siapa ya. kata dokter. Ya pemirsa, walaupun kita break tadi pemirsa tetap rame pemirsa dokter Boyke. Tiba-tiba ketemu idamannya lah, ini dokter Ani ini udah kenapa dokter Ani, dari kemarin ketemunya. Karena aku juga stres kalau selalu makan itu terlalu banyak diatur. Ingat umur, iya. Tapi gimana Tuhan menciptakan begitu banyak makanan yang enak-enak. Mari kita belajar sesuatu yang lebih mudah, mendengarkan tubuh kita bicara sebetulnya. Nah pertanyaan saya gini, ada orang yang mengatakan, nggak kedengeran dia lagi kenyang, maksudnya nggak pernah kenyang juga sih segitu, makanya jadi banyak banget gitu dok. Memang dia nggak mendengarkan atau memang tubuhnya tiba lama-lama udah nggak bisa kasih sinyal yang baik? Biasanya itu tuh dimulai dari, jadi nggak ada orang gemuk itu tuh tiba-tiba hari ini kurus besok gemuk gitu. Nggak ada. Gitu. Pasti butuh waktu. Prosesnya gitu kan panjang. Nah proses itu tuh, selama proses itu tuh biasanya dia tuh mengabaikan sinyal kenyangnya. Kan dibilang tadi sinyal hormon kenyang itu kan ada 6 ya, yang udah ketemu loh, nggak tahu nanti ada tambah lagi. Hormon lapar tuh sampai sekarang ketemunya cuma 1, grelin itu ya. Grelin itu. Jadi makanya orang tuh sebenarnya bisa berpuasa karena hormon laparnya cuma 1. Tapi orang itu sebenarnya secara fisiologis dia itu diciptakan untuk ketika sudah lapar dia tuh berhenti. Contohnya bayi aja, bayi yang baru lahir atau yang bayi nyusuin, itu tuh kalau dia tuh nggak pernah nangis kalau nggak lapar. Terus kalau dia udah kenyang, mau disusulin itu tetap aja nggak mau. Ya, karena itu tuh harusnya seperti itu, manusia tuh seperti itu. Karena ketika si bayi itu ketika udah kenyang, hormon kenyangnya keluar, dia nggak mau makan lagi. Cuman nafsunya itu ketika orang sudah dewasa, dia pengen itu, lapar mata lah istilahnya, dia tuh mengabaikan si hormon kenyangnya. Jadi lama-lama tuh udah terserah lo aja deh, gimana aja, kata tubuhnya tuh gitu. Saya kan udah kasih tahu, saya tuh udah nggak butuh energi lagi. Udah 6 saya keluarin supaya kamu jangan masukin energi lagi. Tapi terus aja dimasukin kan. Nah si makanan yang masuk walaupun makanan sehat, dibilang oh makanannya sehat, makanan ini, makanan itu, si tubuh tuh saya udah nggak butuh lagi, saya simpen ini sebagai cadangan energi. Jadi sebagai lemak, sebagai trigliserid. Makanya nanti kolesterolnya naik, trigliseridnya naik, berat badannya naik. Karena dia masukin makanan walaupun disebut makanan sehat pada saat dia kenyang. Tepat gitu. Nah, pertanyaannya tadi kenapa kok orang bisa kayak sinyal kenyangnya itu kayak nggak sensitif? Karena itu dia pertama-tama tuh kalau dia selalu dia kelamaan nyuekin gitu. Iya, karena dia udah lama-lama cuek, jadi kayak kacau gitu. Hormonnya itu dia udah nggak mengenali lagi hormon kenyangnya. Jadi nanti namanya ada leptin resistance, jadi resistensi sama hormon kenyang gitu kan. Dia karena bisa nggak balikin lagi ke normal dok? Nah jadi yang harus dilakukan itu nggak cukup cuman kalau pengen sehat ya, kan tadi saya ngobrol sama dokter Buku. Jadi dokter Buku tuh makan segala macam, tapi berat badan bagus, kolesterol bagus, karena kan dokter biasa puasa juga, walaupun puasanya intermittent yang cuma 12 jam. 12 jam dari jam 6 sore terakhir makan. Jadi jam 6 sore itu sampai jam 12 malam itu kan benar-benar insulinnya istirahat, ya nggak ada makanan masuk. Nanti jam 4 bangun tidur gitu kan,
dari jam 4 tuh mulai ngebakar lemak lagi. Kemudian kalau dikombinasikan sama pas jam 6 nih makan sampai kenyang, udah kenyang berhenti. Terus jangan makan lagi. Nanti jam 10, jam 11 baru lapar nih. Boleh ngemil, bukan berarti ngemil nggak boleh. Ngemil itu boleh, cuman kalau ngemil itu laparnya kenyangnya bentar, cuman sedikit. Nanti paling lapar lagi jam 2 tuh udah lapar lagi. Jadi nggak masalah. Tapi kalau kita ngemil jam 10 pagi, misalnya makan jam 6, jam 8 ngemil, itu tuh pasti nggak lapar. Jadi karena kita baru makan besar. Jadi ngerti saya sekarang kenapa ya pada waktu check up orang yang makanannya sehat bintangnya banyak. Saya itu pasti lihat bintangnya tuh nggak ada, yang bintang-bintang nggak ada. Ya nggak sesederhana itu juga sih. Makanannya itu makanannya tuh memang benar. Ya nggak sesederhana itu juga dong. Masa kayak makanannya sehat ya, kan dikata dia barangkali di rumah sebetulnya dia nggak sehat-sehat amat. Contohnya istri saya aja makanannya sehat kan saya tahu. Makanannya cuma udah kayak rumput-rumputan yang kayak begitu. Terus bintangnya banyak. Gulai otak, durian musaking yang kayak gitu, batibu, balibu, sate, jeroan tuh bener-bener jeroan, apalagi kalau lagi pergi. Terus yang punya, yang isinya dokter Boyke bintangnya banyak? Banyak, kalau soalnya sampai sekarang dia minum obat, saya enggak. Aduh, emang tidak adil ya dunia ini ya, menyebalkan sekali deh. Kadang-kadang aku jadi, ini sekarang aku mau jelasin ke istriku, jadi jangan dia selalu protes kalau lihat makan kayak gitu. Ingat umur. Nah, kalau yang kayak dokter Boyke ceritain itu misalkan kayak istrinya dokter Boyke, dia mengembalikannya supaya kayak dokter Boyke gini, mulai dari yang mengikuti kata tubuhnya dia. Mulai makan pas lapar. Jadi yang gitu. Biasanya tuh yang makannya dijaga, tapi bintangnya banyak atau berat badannya naik itu karena jarang puasa. Jadi dia tuh harus dikombinasikan. Biasanya kalau yang jaga makan gitu kan dia ngejaga makannya, ya makan mungkin 6 kali sehari gitu ya. Tapinya makannya tuh sedikit-sedikit atau jumlah jenis makanannya diatur. Tapi sebenarnya dengan cara seperti itu tuh kan si insulinnya sering keluar. Jadi tidak ada waktu dalam satu hari itu si insulinnya istirahat. Yang istirahat tuh kan sebenarnya kalau puasa itu manfaat yang luar biasanya tuh yang istirahat tuh nggak cuma insulin aja. Si sistem pertahanan tubuh. Dok, tapi kan kita sebetulnya kalau tidur malam, anggap tidur malamnya 8 jam. Setiap tidur malam itu kan kita nggak makan dong. Berarti ada 8 jam di mana insulin suruh diem aja dong mestinya. Betul nggak sih pemirsa? Nah, kita tanyakan lebih jauh ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap dikata siapa? Kata dokter pastinya. Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter, masuk segmen ke-6. Nah, pertanyaan saya ulang ya buat Dokter Andi. Kan kita udah nerusin nih yang namanya puasa supaya bugarnya Ramadan kita bawa terus setelah Lebaran ini. Ya oke. Jadi intermittennya kita katanya mau dibawa intermittent terus. Fasting gitu ya. Nah, pertanyaannya gini. Kita kan tidur 8 jam. Anggaplah ya dok ya, ini yang oke banget lah 8 jam. 8 jam kita kan nggak makan sama sekali. Berarti kita udah dapat juga dong si insulin istirahat. Betul nggak sih dok? Enggak, insulin itu baru bekerja istirahat setelah 10 jam. Ntar dulu dong, biar dokter Andi yang jawab. Gimana? Sekarang tuh sebenarnya orang yang bisa tidur 8 jam itu privilege juga. Jarang sekali orang tuh bisa tidur 8 jam. Jadi sebenarnya 8 jam kita tidur misalkan kita nggak makan itu saya udah lumayan istirahat. Udah istirahat. Cuman biasanya kan orang tuh makan nanti malam nih ya, sebelum lagi nonton TV nih, jam 8, jam 9 makan kan. Ngemil nanti yang baru lah, tidur pokoknya. jam 10-an kan, jam 9-an tuh masih makan kan. Nanti bangun tidur misalnya jam 4, jam 5, mulai makan lagi kan, minum teh lah minimal, kopi, susu, segala macam. Itu insulin istirahatnya cuma sebentar. Jadi cuma sebentar sekali insulin istirahatnya. Terus nanti yang lebih parah itu ketika insulinnya keluarnya sangat sering. Jadi jam 4 keluar, nanti jam 6 keluar, jam 8 keluar, jam 11 keluar, jam 2 keluar. Berarti kalau orang-orang yang pakai kan, kalau ini kan kiblatnya kan intermittent fasting ya dok ya. Ada lagi yang kiblatnya adalah makan 6 kali. Jadi dia hitungannya gini loh dok. Kalau jam 6 ke jam 9, jam 9 jam 12, jam 12 jam 3, jam 3 jam 6, jam 6 jam 9. Ya. Kalau saya sih bicara secara statistik ya, kalau yang paling populer saat ini di seluruh dunia itu intermittent fasting. Ya, di mesin pencari Google yang paling sering dicari di seluruh dunia itu kan intermittent. Paling sering dicari bukan paling baik dong dok. Nah, salah satu
kenapa dia jadi populer kan bukan hanya sekedar gampangnya, tapi hasil yang diperolehnya. Tapi kan hasil kan mesti dilihat juga dok. Maksudnya gini, apakah kemudian lemaknya berkurang, apakah si ininya yang berkurang atau ototnya yang berkurang? Tapi yang jauh diteliti itu tentang derajat kesehatannya, misalnya angka kejadian diabetesnya, evidence base-nya. Ya, jadi gini, yang paling gampang tuh kita lihat sejak kan itu 2019 tuh dari awal sampai akhir tahun. Kan di kedokteran tuh ada jurnal kedokteran yang paling bergengsi sampai yang paling biasa-biasa aja kan. Yang paling bergengsi itu namanya New England Journal of Medicine. Ya. Nah, tahun Desember akhir tuh 2019 sebelum corona merebak gitu, karena sangat populer gitu dikaji sampai ada artikel tentang intermittent fasting, efeknya pada aging, pada kesehatan, pada prevention of disease, itu banyak sekali dibahas panjang lebar di jurnal yang paling beken itu ya, New England Journal of Medicine itu. Terus yang luar biasa apa coba? Di jurnal itu dikatakan bahwa si penulisnya itu, si tim penulisnya itu mengatakan semua tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, ahli kesehatan, ahli gizi harus menguasai si intermittent fasting ini, harus diajarkan di kurikulum kedokteran agar bisa diterapkan ke berbagai pasien yang punya masalah kesehatan berbeda-beda. Tapi kalau yang nggak punya masalah kesehatan dok, kita pengen tahu bahwa kan kita mesti cerita bahwa kan pemirsa di rumah pasti udah siap-siap dong, wah ini enak banget nih kayaknya, nih udah gampang kayaknya enak. Terus makanannya itu loh. Iya, saya mengerti kamu bahagia. Limitasi ya itu. Gimana caranya si gulai otak beredar tiap hari itu ya dok ya. Nah, gimana caranya bahwa ini bisa benar-benar bulat dijadikan memang cara yang sehat, bahwa memang betul bisa diterapkan untuk semua orang, bukan cuma yang sakit aja. Bahwa si jurnal itu mengatakan bahwa evidence base mengatakan bahwa ini yang paling baik, nggak begitu dok? Ya, jadi kalau yang intermittent fasting itu banyak sekali penelitian. Kalau kita cari di PubMed misalnya, yang penelitian 28 juta penelitian, kita tulis saja fasting itu banyak sekali, dari mulai gula darah, lemak, pertahanan tubuh, pada semua growth hormon, semua itu bagus. Bahkan yang growth hormon, autofagi, stem cell itu semua tuh dipengaruhi dengan sangat positif oleh intermittent fasting. Kita sih kalau sebagai orang muslim udah ngerti lah pasti ya. Kita kan udah dikatakan kalau kita tahu tuh manfaatnya puasa, kita mau puasa tiap hari barangkali gitu kan ya. Ya hadisnya kan ada. Jadi kata Rasul tuh hadis riwayat Muslim lagi ya. Sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit, dan puasa adalah obat. Nah dari situ tuh kata-kata itu tuh puasa adalah obat itu tuh bisa jadi banyak sekali obat. Jadi dihubungkan dengan kata-kata gudang penyakit dan puasa adalah obat. Jadi si puasa itu gak cuman obat untuk satu penyakit, dua penyakit aja, tapi gudang penyakit. Jadi artinya dan puasa itu sangat gampang sebenarnya. Saya tuh di klinik saya, di poliklinik saya itu saya terapkan si intermittent fasting untuk yang sakit diabetes, sakit hipertensi. Itu banyak pasien-pasien diabetes tuh udah nggak pakai obat lagi, HbA1c-nya bagus, gulanya bagus, makannya bebas, cuman pakai intermittent fasting aja. Jadi sama sekali nggak perlu dia karena memang ada kalau cari di Gramedia itu ada buku dari profesor diabetes di Surabaya tuh, penderita diabetes boleh makan apa aja, ada bukunya tuh. Ya, jadi artinya sebenarnya tuh yang tadi Dokter Boyke kan banyak sekali makanan di dunia diciptakan makanan karena dalam Islam sendiri, dalam Quran sendiri itu sebenarnya yang namanya makanan itu telah dihalalkan semua makanan yang baik. Jadi artinya kalau semua yang halal itu tuh sudah semua yang baik itu sudah dihalalkan. Jadi semua yang halal itu thayyib dan semua yang thayyib itu halal. Jadi artinya kita pastikan aja makanannya halal, terus kita dengarkan tubuh kita, kata Dokter Luna tadi kan, kita jangan makan kalau kita nggak lapar, ya. Yang susah tuh sebenarnya bukan hanya makan ketika lapar, tapi ketika kita nggak lapar, tapi kita makan itu yang jadi. Terus yang kedua, ketika kita udah kenyang, kita masih makan, itu yang bikin parah tuh. Mentally ini ya, secara mental nih. Tapi ini bener loh. Kalau gini Dokter Boyke, aku sih yakin kalau Dokter Boyke mulai pas lapar itu gampang. Tapi berhenti waktu kenyang yang paling repot. Dikasih 6 aja nih kita masih repot sebetulnya. Gitu, seperti misalnya gulai otak jumlahnya berapa, sate 10 misalnya. Terus duren mesti coba kita coba dong, kita coba ya. Dan pemirsa kita mau kasih tahu juga sama pemirsa. Saat ini ya, sering orang bertanya kan, dengan pola makan seperti itu kok kenapa gitu kolesterol saya nggak naik sampai ini ya, pas dicek jantung juga bagus. Mungkin karena ya itu tadi. Cuman hipertensi aja sedikit ya. Hipertensi juga cuma sedikit kan, dan sekarang
sekarang ada teori terbaru, hipertensi itu 82 ditambah umur paling rendah, meskipun belum terbukti ya baru ini. Jadi nggak terlalu masalah sih sebenarnya. Oke, pemirsa, kita akan sama-sama mencoba yang namanya intermittent fasting ini, tapi intermittent fasting yang benar, yang kemudian mengikuti dan mendengarkan apa tubuh kita maunya apa nih. Dokter Boyke, kita akan cerita nanti ya minggu-minggu depan nih sama pemirsa ya. Kita udah seperti apa gitu ya pemirsa. Ya Dokter Boyke ya. Lula juga nanti bisa dapat enak tuh dengan kayak gitu. Jadi kamu nggak usah takut-takut kalau aku saudari ini nggak banyak gulanya. Nggak. Dokter jangan maksa-maksa saya. Oh, karena saya kan gini, kalau saya nggak lapar saya kan nggak mau. Betul nggak dok? Iya kan? Disuruh minum teh manis, ya nggak mau. Ada gorengan. Semuanya seakan-akan racun. Gue bilang Lula, nanti di surga kamu ditanya kenapa kamu nggak makan makanan enak, halal dan thayyib. Ya, baik pemirsa, kita akan teruskan ya perjuangan kita nih ya, berantem berdua ini nggak akan selesai. Dokter Andi, terima kasih banyak. Dokter Andi, ini ilmu yang baru, saya akan cari bukunya. Saya agak banyak men-challenge Dokter Andi, nggak apa-apa ya, karena saya pada dasarnya juga akan kenapa mesti di-challenge, karena pengen tahu, karena akan banyak yang pertanyaan yang sama keluar dari masyarakat yang barangkali nggak biasa dengan yang namanya intermittent fasting ini ya. Pemirsa, terima kasih Dokter Andi. Dan pemirsa, harapan kita semua adalah pemirsa bagaimana kemudian sehat kita ini bisa diteruskan sepanjang tahun, bukan cuma sama Ramadannya aja ya. Iya, dan tetap saksikan Kata Dokter setiap hari Minggu jam 19 sampai jam 20 hanya di JAK TV dari Jakarta untuk Indonesia. Salam.